Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Ada permintaan dari viewer untuk masuk tahun pelajaran baru ini, minta dibuatkan absensi online. Sebenarnya saya sudah pernah membuat tentang ini, tetapi menggunakan aplikasi Appsheet. Kalau dilihat memang cara pembuatannya sedikit agak kompleks, walaupun nanti hasilnya dengan apa yang akan kita buat ini sama. Nah, saya akan sederhanakan cara membuatnya. Di sini saya hanya akan menggunakan Google Form saja, ya, dan beberapa tambahan add-on dari Google yang gratis juga. Intinya, ini bisa dibuat lebih mudah dengan hasil yang sama. Ilustrasi dari aplikasi ini nanti bisa digunakan absensi kelas, di mana seandainya guru sebelum memulai pelajaran bisa menunggu di depan pintu gitu, jadi siswa masuk tinggal menunjukkan QR code dengan di-scan pakai handphone gurunya. Sudah itu saja. Atau kita juga bisa jadikan dia sebagai absen sekolah. Jadi database semuanya dimasukkan. Sekali di depan sekolah itu, nanti di depan gerbang sekolah tinggal scan setiap data siswa. Tetapi asumsi ini masih digunakan untuk sekolah normal ya. Tapi walaupun demikian bisa juga digunakan untuk proses pembelajaran online. Nah, ada beberapa step yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita membuat Google Form-nya. Sangat sederhana karena biasa kan kita sudah membuat Google Form. Dan yang kedua, nanti kita akan membuat database-nya. Database-nya juga tidak perlu terlalu kompleks. Kemudian nanti setelah itu kita akan generate link setiap siswa menjadi satu preview link. Terkesan ataupun terdengar seperti susah, tetapi kalau kita ikuti langkah ini step by step, sangat pelan-pelan, nanti saya akan jelaskan, insya Allah bisa diikuti. Dan yang seterusnya nanti link itu akan kita jadikan sebagai QR code. Sementara QR code itu nanti kita dapat print atau kita bagikan kepada siswa, sehingga siswa kalau datang ke sekolah ataupun mau ambil daftar kehadiran secara online, tinggal scan klik saja dengan QR code tersebut. Dan bonusnya lagi, dalam video ini nanti saya akan buatkan link itu tanpa perlu menekan tombol submit. Jadi sekali scan, dia langsung masuk ke sistem. Seperti apa caranya? Simak video tutorial berikut ini. Baik, kita masuk langkah yang pertama, yaitu membuat Google Form. Sebelum itu, masuk di Google Drive, kemudian di sini untuk manajemennya lebih baik, saya jadikan sebagai satu folder. Di dalam folder ini, saya akan membuat Google Form, dan ini adalah respon dari Google Form tersebut. Saya akan membuka Google Form-nya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi, sederhana ya. Di sini cuma ada nama siswa, saya menggunakan menu multiple choice. Kemudian untuk yang kedua saya menggunakan kelas. Di sini juga ada multiple class, ada kelas 7, 8 dan 9. Saya juga menggunakan multiple choice. Kemudian untuk keterangannya saya menggunakan 4 opsi, yaitu hadir, sakit, izin dan alfa. Oke, itu saja. Jadi Google Form-nya sangat sederhana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit karena saya menggunakan G Suite for Education atau Workspace ya. Jadi kalau menggunakan ini pastikan kita membuang restrict to user dari domain yang kita miliki. Tapi kalau pakai Gmail biasa hal ini tidak perlu dilakukan. Artinya ini saya buang semua centangnya seperti itu. Oke. Yang langkah berikutnya adalah kita akan membuat preview link dari setiap siswa. Jadi seandainya kalau di sini sebagai contoh saya mempunyai 10 siswa. Kalau nanti siswanya lebih banyak, ya kita akan membuat dengan langkah yang sama. Tapi tidak perlu kita membuat satu persatu, cukup membuat satu saja. Caranya kita masuk ke menu titik 3 ini, ya. Kemudian kita pilih Get Preview Link. Nah, ketika kita masuk ke Preview Link, kita diminta untuk membuat kunci jawaban ataupun pilihan dari form ini. Yang pertama saya akan pilih siswa 1, kemudian kelasnya kelas 7, dan yang berikutnya keterangannya adalah hadir. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan pilih Get Link.
Oke, setelah get link, maka menu ini akan keluar. Yang harus kita lakukan adalah pilih copy link. Sudah, sekarang sudah tercopy. Saya akan kembali ke formnya. Setelah itu, yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengaktifkan responnya. Ini sudah ada 3 ya. Saya delete respon dulu supaya kita mulai dari 0 saja. Nah, kemudian kalau itu kan kita harus buka Excel-nya. Jadi klik saja icon hijau ini sehingga nanti akan membuat satu dokumen Excel-nya ya, atau spreadsheet-nya. Di sini sudah ada 3 ya. Saya akan hapus juga. Oke, jadi sekarang kita mulai dari 0. Nah, ketika belum ada data seperti ini, kita buat database-nya terlebih dahulu. Dari sheet yang pertama ini, klik aja tanda plus atau add sheet dan dia akan terbuka seperti ini. Nah, ini database-nya. Database-nya adalah sama dengan yang ada di soal pilihan pada Google Form-nya. Jadi ada nomor, nama, kelas, dan keterangan. Nah, yang akan kita buat di sini adalah link-nya. Ini sudah saya buat, tetapi saya akan mengulang lagi supaya sama-sama bisa mempraktekkan. Tadi kan kita sudah copy link. Nah, kita masuk di sini atau di mana saja silahkan. Kemudian kita pilih sama dengan dan kita tulis hyperlink. Hyperlink, kemudian tutup kurung, buka kurung dan kasih tanda petik 2. Nah, yang selanjutnya kita paste preview link dari siswa pertama yang tadi. Dan kita tutup, kemudian tutup kurung dan enter. Sekarang kita sudah punya linknya. Tetapi kalau link ini diklik, dia hanya akan masuk ke data siswa yang pertama tadi saja. Begini kan, sudah benar kan? Tetapi belum untuk yang siswa kedua dan seterusnya. Nah, supaya kita tidak perlu membuat satu persatu, maka kita edit di bagian link ini. Kita double klik ataupun bisa klik kemudian pilih F2. Sekarang perhatikan pada kode ini. Jangan pikir terlalu kompleks karena kita akan buat dengan sangat sederhana. Perhatikan prefilling yang sudah kita buat. Di sini ada yang namanya siswa 1. Perhatikan di sini ada tulisan siswa 1. Karena di sini adalah namanya siswa 1. Siswa 1 itu kita hapus. Kemudian kita buat tanda petik 2. Tanda petik begini. Kemudian kasih dan. Dan 2 kali ya. Dan kemudian tanda petik lagi. Selanjutnya di antara tanda 2 dan itu, di antara tanda 2 dan kita klik siswa yang pertama di bagian sini. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelas. Nah, di sini kan ada tulisan kelas 7 SMP. Nah, ini kan 7 SMP. Kita ulangi langkah yang sama. 7 SMP kita hapus dulu. Kemudian kita buka tanda petik 2 dan kasih dan 2 kali. Dan. Setelah itu kita tutup dengan tanda petik juga. Selanjutnya di antara tanda dan itu kita letakkan kursor di antara 2 dan kita pilih yang kelas pertama yaitu 7 SMP. Oke, masih ada satu lagi yaitu yang terakhir ini di bagian hadir. Nah, hadir ini kita hapus juga. Kita hapus kata hadir, kemudian kita buka kurung dan kasih tanda dan 2 kali. Selanjutnya kita kasih apostrophe lagi. Dan di antara tanda dan itu selanjutnya kita klik yang namanya keterangan yaitu hadir untuk siswa yang pertama. Jadi yang tadi di sini tertulis siswa 1, di sini tertulis kelas 7 SMP dan di sini tertulis hadir sekarang sudah berganti dengan kode yaitu di bagian E3, F3, dan G3. Kalau sudah, kita enter saja. Oke, supaya linknya tidak terlalu panjang, saya select di sini dan kemudian saya pilih yang clip. Nah, dia akan turun kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus membuat prefilling satu persatu seperti ini? Tidak, karena kita cukup klik saja. Klik, kemudian tarik seperti ini. Maka secara otomatis semua link ini akan sama dengan siswa 1 sampai dengan 10. Kalau kita punya siswa banyak, ya cukup ditarik saja karena kita cuma memerlukan
satu link prefill yang kita buat pada siswa pertama saja. Baik, untuk membuktikan dia sudah berubah, kita lihat di sini. Ini kan E3. Kalau saya klik yang kedua harusnya menjadi E4. Ya kan, betul. Dan ini seterusnya E5, begitu juga dengan F5 dan seterusnya. Artinya, kalau kita klik ini, dia akan kembali kepada siswa tersebut. Sebelum itu kita akan buktikannya. Oke, kalau saya klik ini, maka nanti form yang sudah terisi adalah siswa 1. Saya klik linknya, lihat ya, aktif siswa 1, kelas 7, dan hadir. Kalau saya klik link yang ke-9, ini berarti nanti yang aktif adalah siswa ke-9, kelas berapa, hadir, begitu. Jadi kita klik, oke, betul kan? Jadi yang aktif sudah siswa kelas 9, dan yang di sini kelasnya juga kelas 9, dan di sini juga tulisannya alpha. Kenapa alpha? Karena di sini saya tulis alpha. Kalau saya tulis hadir semuanya, maka dia hadir. Oke, saya akan coba sekali lagi untuk siswa ke-5. Jadi kelas 7, siswa 5, kelas 7 hadir. Kalau saya klik link ini, maka siswa 5, kelas 7 hadir. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus membuat seperti ini? Bukankah kita bisa membagikan satu link untuk semuanya? Betul. Tetapi kalau satu link untuk semuanya, berarti kita harus klik centang satu persatu setiap siswa mau melakukan kehadiran kan? Tetapi dengan membagikan satu siswa satu link, jadi QR code-nya nanti kita bisa bagi ke siswa, tidak akan tertukar antara siswa satu dengan siswa yang lain, seperti itu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat link ini menjadi auto respond. Auto respond itu maksudnya bagaimana? Seperti yang kita coba tadi, bahwasanya kalau kita klik link ini, contoh ya, itu kan masih memilih dan kita harus menekan tombol submit. Jadi kalau guru melakukan scan ataupun mengklik link tersebut, tetap harus menekan tombol submit. Bagaimana kalau banyak siswa? Maka kita harus submit setiap siswa klik link ataupun scan QR code. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, kita akan jadikan sebagai auto submit. Jadi cukup di scan ataupun diklik, tidak perlu klik, langsung dia akan auto submit. Caranya seperti apa? Kita perhatikan di link ini, kita akan edit sedikit ya. Perhatikan link bagian ini ada tulisan view form. Nah, di sini ada tulisan view form. Yang harus kita lakukan adalah mengeditnya supaya seperti ini. Ya, jadi view form tadi kita ganti menjadi form response. Di bagian ini view form kita ganti menjadi form response. Oke, form response. Dan di bagian akhirnya itu kita kasih tanda yang namanya dan submit sama dengan submit. Jadi diletak di bagian paling belakang di sebelum titik 2 itu kita tulis namanya dan, tanda dan ya, kemudian submit sama dengan submit. Sehingga kalau link ini diklik, nanti tidak perlu kita tekan tombol submit, tapi dia akan auto respond. Kita enter dan selanjutnya kita tinggal tarik saja sejumlah siswa yang ada. Sehingga nanti akan mempunyai kode yang sama. Oke, jadi kita akan ambil contohnya. Kalau tadi masih ada tombol submit kan, kalau ini diklik, saya pastikan tidak ada tombol submit. Kita akan buktikan, saya akan tunjukkan di bagian sini. Sekarang baru ada 3 data masuk kan, saya akan memasukkan data yang keempat tanpa menekan tombol submit. Oke, saya kembali ke sini, saya klik siswa nomor 6, kemudian saya klik ini. Tidak perlu kita tekan tombol submit, dia akan langsung submit auto respond. Dan kita lihat datanya juga pasti masuk di bagian nomor 4. Nah, ini seperti ini kan. Oke, kalau masih tidak percaya, kita coba satu kali lagi. Ini ada 4 data. Kita akan isi data yang kelima. Di sini saya kasih tanda kuning supaya nanti ada pembedanya. Oke, saya masuk ke sini lagi dan saya masuk siswa ke-7. Saya pilih ini dan auto respond, dia akan auto submit. Maka di bagian sininya akan masuk siswa yang ke-7. Mana ya? Oh ya, di bawahnya. Jadi dia akan bergeser di bagian sini seperti itu. Oke, jadi itu
sudah selesai sistemnya. Yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Untuk membuat QR code. Nah, QR code ini nanti kita akan print dan bagikan setiap siswa. Sehingga siswa kalau mereka datang ke sekolah ataupun masuk ke kelas tertentu dan gurunya sudah mempunyai sistem ini, guru tinggal menyiapkan handphone saja. Handphone dengan membuka kamera, kemudian scan QR code tersebut, dia akan langsung auto submit. Untuk siswa berikutnya tinggal scan auto submit. Siswa berikutnya scan auto submit. Tidak perlu menekan tombol submit terlebih dahulu. Baik, bagaimana cara membuat QR code yang mudah dan cepat? Kita perlukan satu bantuan, yaitu namanya ini, add-on book QR code ya. Nanti linknya ini saya letak di deskripsi, karena biasanya kalau dicari secara manual, link ini tidak didapatkan. Caranya nanti pilih masuk add-on, kemudian get add-on. Seperti itu. Nah, nanti akan cari di sini. Kalau tidak ketemu, langsung saja klik link ini di deskripsi, sehingga nanti akan langsung install dan pilih email yang digunakan untuk form ini. Oke, selanjutnya kalau sudah terinstall, yang kita buat sekarang adalah QR code-nya. Kembali masuk ke add-on, kemudian pilih book QR code dan pilih start. Oke, data saya tadi di mana ya? Di J. Ini ya data yang akan kita ambil di J. Saya ulang, add-on QR code start. Berarti untuk select kolomnya kita pilih yang J, kemudian untuk save QR code-nya saya pilih di bagian K. Untuk stylenya silakan ditentukan. Di sini saya akan mengambil style 1. Kemudian pilih generate QR code. Baiklah, sekarang QR code sudah selesai di generate, kita tutup saja ini. Dan yang nggak perlu ini kita hapus saja. Oke, sekarang kita sudah punya per siswa QR code masing-masing. Kalau mau besarkan tinggal tarik saja kolomnya ke samping dan barisnya tarik ke bawah supaya QR code-nya bisa menjadi lebih besar. Oke, nah inilah QR code yang akan kita bagikan kepada siswa. Setiap siswa mempunyai QR code masing-masing atas namanya. Sehingga nanti tinggal letakkan di handphone gurunya atau dia juga bisa scan sendiri dari rumah. Kalau mau melakukan kehadiran, tidak perlu tekan tombol submit, kita tinggal letakkan saja. Saya akan coba dua cara. Yang pertama menggunakan link dan yang kedua menggunakan scan di handphone. Sekali lagi saya akan coba yang link dulu ya. Saya pilih siswa yang pertama, kemudian saya klik, dan dia sudah auto submit seperti itu. Oke, dan datanya tentu saja masuk ke sini langsung ya. Oke, yang berikutnya saya akan scan salah satu QR code ini dengan handphone saya supaya lebih nyaman. Saya besarkan sedikit ya. Oke, seperti ini. Oke, saya akan buka handphone saya terlebih dahulu. Baik, ini tampilan handphone saya, jadi saya akan membuka kamera seperti biasa dan scan. Dengan di scan tersebut, nanti datanya akan langsung masuk tanpa tombol submit. Jadi saya akan pilih yang namanya, nih, QR code. Kalau tidak ada, bisa menggunakan kamera langsung. Ini ada scan QR code. Kemudian saya akan ambil salah satu code nih. Dia akan kirim dan dia sudah submit. Saya akan mengulanginya. Saya akan ambil siswa yang lain, klik auto submit. Saya akan ulangi lagi, ambil siswa yang lain lagi, klik auto submit. Bisa dicoba sampai semua siswa berhasil dengan baik. Ini klik auto submit seperti itu. Mudah bukan? Jadi ini datanya, sistemnya sudah berhasil dibuat dengan baik. Untuk video tutorial ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau untuk manajemennya nanti kita akan buat lebih baik lagi supaya siapa yang hadir dan siapa tidak hadir kita akan bahas di video berikutnya. Oke, ada timbul pertanyaan, bagaimana kalau siswa tersebut
tidak hadir, izin ataupun alfa. Karena di sini adalah untuk yang hadir saja. Untuk siswa yang tidak hadir, izin ataupun alfa, kita tidak perlu menggunakan prefill link karena gurunya langsung bisa menggunakan form ini. Ya, form ini seperti biasa yang masih kosong, sehingga nanti gurunya itu akan memilih siswa siapa yang tidak hadir, kelas berapa, kemudian opsinya kita buat alfa, izin ataupun sakit, kemudian tombol submit seperti biasanya. Jadi sistem tadi hanya digunakan untuk yang hadir saja dan bisa digunakan baik itu sekolah yang tatap muka maupun sekolah yang bersifat online dari rumah. Demikian Bapak Ibu tutorial saya tentang bagaimana cara membuat daftar kehadiran yang sangat sederhana tanpa memerlukan satu keahlian khusus untuk mengetahui tentang coding dan sebagainya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan video ini dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu dan terus berikan dukungan kepada channel ini dengan memberikan subscribe bagi yang belum ya. Tulis kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran di video ini maupun video-video saya yang lainnya. Dan selanjutnya jangan lupa klik like dan share kepada siapa saja supaya dapat memberikan manfaat kepada yang lain juga. Terima kasih, saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.